Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Luar biasa semangatnya. Tepuk tangan untuk kalian semua. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, Ibu mau tanya dulu. Siapa yang hari ini tidak berangkat? Apakah lengkap? Alhamdulillah sehat semuanya ya. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas silahkan memimpin doa. Oke, semoga dengan bacaan doa tadi, kegiatan kita pagi ini akan berjalan dengan lancar. Oke, sebelum materi Ibu sampaikan, kemarin kalian sudah mengevaluasi ya melalui LKPD yang sudah kalian kerjakan. Nah, hasil LKPD yang sudah kalian kerjakan tadi hari ini akan dipresentasikan. Untuk kelompok cerpen Aku dan Mimpiku, kelompok 1 jadi narasumber, kelompok 2 jadi moderator misalnya gitu ya. Demikian pula yang kelompok cerpen Mata Cinta Kopi Asin. Satu kelompok jadi moderator, satu kelompok jadi narasumber, perwakilannya saja. Gitu ya. Paham? Paham. Oke. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, sebelum kalian presentasi, biar fresh, kita nyanyi bersama dulu. Pengantar cerita itu abstraksi, awal cerita orientasi, permasalahan komplikasi, penyelesaian resolusi, koda itu akhir cerita. Hari ini kita akan presentasi hasil evaluasi cerpen yang sudah kalian kerjakan secara berkelompok kemarin. Gitu ya? Oke, kita mulai saja. Yang pertama silahkan dari kelompok cerpen Aku dan Mimpiku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Jihan Sahla Salimah di acara Jihan Show. Kesempatan kali ini kita akan mengupas tuntas tentang cerpen yang berjudul Aku dan Mimpiku karya Tantri. Kita sudah datangkan seorang sastrawan yang bernama Mbak Nusrina. Selamat pagi Mbak Nusrina. Selamat pagi Mbak Jihan. Nah, kita langsung mulai saja ya. Kan mesti kalau di dalam cerpen itu ada sebuah tema. Temanya itu apa Mbak Nusrina? Jadi tema di dalam cerita yang berjudul Aku dan Mimpiku itu temanya tentang kesenjangan sosial. Terus kalau di dalam cerpen itu kan mesti juga ada seorang tokoh dan wataknya. Siapa aja tokohnya Mbak? Tokohnya itu ada aku wataknya tegar. Kemudian ada adik aku wataknya lemah, ibu aku yang perhatian, dan ibu kaya yang sangat peduli kepada aku. Oke. Alur di cerita cerpen itu gimana Mbak? Alur di cerita cerpen yang berjudul Aku dan Mimpiku itu yang menunjukkan tentang komplikasi ketika si aku terduduk lemah dan kelelahan untuk mencari makanan. Kemudian yang menunjukkan evaluasi ketika seorang ibu kaya datang bertanya mengapa duduk sendirian di pinggir jalan. Kemudian yang menunjukkan resolusi saat seorang dermawan memberikan makanan kepada si aku. Yang terakhir koda, yaitu ketika si aku pulang ke rumah dan ternyata adiknya itu sudah meninggal dunia dan makanan yang ia bawa menjadi sia-sia. Terus latar di cerpen itu tuh di mana aja Mbak? Latar yang diceritakan dalam cerpen ini tuh ada di gubuk, di pinggir jalan, di rumah ibu kaya, di rumah aku, dan di kamar aku. Apa sih Mbak gagasan utama dalam cerpen yang berjudul Aku dan Mimpiku karya Tantri? Jadi gagasan utama yang ada di cerpen yang berjudul Aku dan Mimpiku karya Tantri yaitu perjuangan gadis pemulung aku untuk mendapatkan sesuap nasi demi adiknya yang sakit.
Terus, apakah gagasan utama dalam cerpen itu menyinggung permasalahan sosial? Ya. Gagasan utamanya sangat menyinggung permasalahan sosial karena cerpen ini sangat syarat dengan problematika kesenjangan sosial. Menyinggung sekali ya Mbak ya. Terus, apakah gagasan utama dalam cerpen itu mengandung makna yang estetika? Gimana itu Mbak? Sudah sangat jelas sangat mengandung makna estetika karena gagasan utama dalam cerpen ini dikembangkan dalam peristiwa yang sangat unik dan sangat imajinatif. Oke, pertanyaan selanjutnya ya Mbak. Bagaimana kekuatan gagasan utama tersebut Mbak? Gagasan utama ini sangat kuat karena mendasari semua peristiwa yang ada di dalam cerpen ini. Kuat sekali ya Mbak. Terus bagaimana kesimpulan penyelesaian dalam cerpen itu Mbak? Kesimpulannya, cerpen ini memiliki gagasan utama yang kuat. Oke, mungkin kita akan beri kesempatan untuk para audien yang mau bertanya, silahkan. Ya Mbak. Sebelumnya saya akan bertanya, apa sih kelemahan dari cerpen Aku dan Mimpiku karya Tanri itu? Kebetulan sekali ya Mbak, dari tadi kita membicarakan tentang keunggulan cerpen ini. Kelemahannya apa sih Mbak? Selain kelebihan yang ada di dalam cerpen, pasti ada kelemahan juga ya. Kelemahan dalam cerpen yang berjudul Aku dan Mimpiku karya Tanri ini yaitu meskipun di dalam cerita ini itu menggugah rasa ingin tahu pembaca, apa sih yang menjadi mimpi yang di dalam mimpinya si Aku, tapi juga membuat pembaca mengetahui apapun yang terjadi pada si Aku itu hanyalah sebuah mimpi. Jadi intinya sudah diketahui oleh para pembaca. Oke, terima kasih Mbak Nisrina. Sepertinya kupas tuntas hari ini sudah cukup tentang cerpen yang berjudul Aku dan Mimpiku karya Tanri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kelompok 3 dan 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Vina Naila. Di sini saya akan mengupas tuntas sebuah cerpen yang berjudul Mata Cinta Kopi Asin. Di sini kita mendatangkan seorang sastrawan yang terkenal dari daerah Batang. Di sini kita ada Mbak Atina Foriti Salcinani. Selamat pagi Mbak Atina. Jadi Saya di sini meminta izin untuk mewawancarai Anda. Karena di sini akan membahas tentang cerpen dari Mata Cinta Kopi Asin. Di sini saya akan menanyakan tentang tema yang terkait dari cerpen tersebut. Nah, untuk tema dari cerpen ini yaitu tentang pengorbanan cinta. Jadi temanya itu pengorbanan cinta. Kan cinta pasti ada pengorbanannya ya. Bagus sekali. Mungkin ya ini. Kemudian tokohnya siapa aja sih dan apa aja watak-wataknya? Di sini ada dua tokoh yaitu si pria dan si gadis. Si pria memiliki watak yang pantang menyerah tentunya, terus si gadis mempunyai watak yang sangat lemah lembut. Oke, jadi di cerita ini si pria terkesan mengejar kepada si gadis. Kemudian saya akan bertanya tentang latar tempatnya. Di mana sih Mbak Atina? Latar tempatnya itu ada di coffee shop. Oke, mungkin karena judulnya Kopi Asin, jadi latar tempatnya itu di coffee shop. Kemudian saya akan bertanya tentang alur. Alurnya tuh bagaimana sih? Alurnya itu pada bagian komunikasi, yaitu terjadi saat si gadis itu meminta pulang untuk evaluasi kenapa sih si pria itu suka minum kopi asin, karena dia itu teringat kepada kedua orang tuanya. Terus kalau bagian resolusi, jawaban si pria itu membuat suasana kaku berubah menjadi awal yang indah. Lalu pada akhirnya mereka pun menikah. Pada saat usia 40 tahun, si pria itu meninggal dunia.
lalu meninggalkan sebuah surat. Surat tersebut berisi tentang bahwa sebenarnya dirinya itu tidak menyukai kopi asin. Namun pada saat pertemuan pertamanya dengan si gadis, dia itu gugup. Lalu dia ingin berkata gula namun malah berkata garam. Itu adalah bagian kodanya. Oke, ya bisa dibayangkan sendiri berarti ini ceritanya endingnya tuh seperti sad ending ya. Soalnya tokoh pertama si prianya itu meninggal. Nah, dari cerita tersebut, apa sih amanat yang terkandung dalam cerpen ini? Amanatnya itu bahwa cinta itu harus butuh effort. Effort itu apa, Mbak Effort Adina? itu sebuah usaha, jadi bukan cuma sebuah kata-kata saja ya. Oke, mungkin ini Mbak Atina menjawab dengan sesuai dengan pengalamannya. Kemudian saya akan bertanya mengenai gagasan. Apa sih gagasan utama dari cerpen tersebut? Gagasan utamanya itu adalah pengorbanan seorang pria untuk mendapatkan cinta dari gadis yang dicintainya. Oke, kemudian dalam cerita tersebut isinya itu menyinggung tentang permasalahan sosial ataupun kesenjangan atau apa? Tidak menyinggung permasalahan sosial karena cerita ini bercerita tentang cinta. Oke. Kemudian apa sih gagasan utama di dalam cerita tersebut dan apakah itu semua mengandung makna estetika? Ya, karena gagasan utama dikembangkan dengan unik dan imajinatif tentunya. Nah, kemudian bagaimana sih kekuatan gagasan utamanya tersebut? Gagasan utama ini sangat kuat. Oke, mungkin ini adalah pertanyaan terakhir yang akan saya berikan kepada Mbak Atina. Apa sih kesimpulan dari gagasan utama tersebut? Kesimpulannya yaitu cerpen ini memiliki gagasan utama yang sangat kuat tentunya. Oke, dari tadi kan saya sudah banyak bertanya nih tentang gagasan, struktur, dan lain sebagainya. Mungkin para audiens ada yang ingin bertanya ataupun ada sesuatu yang kurang dipahamkan dari pernyataan tersebut. Silahkan. Nah, pertanyaan ini mungkin dikhususkan untuk Mbak Atina. Apa sih jawabannya, Mbak Atina? Kelemahan cerpen ini yaitu cerita ini seperti mengada-ngada tentunya ya, mengandung hiperbola. Karena mana mungkin sih orang itu minum kopi asin selama 40 tahun. Nah, bisa diketahui dari cerita pendek ini bahwa kita dapat menyimpulkan bahwa cinta itu beneran buta. Masa kita semasa hidup mau sih buat minum kopi yang rasanya asin? Garam tuh kan asin ya. Kopi kalau gulanya tuh kurang aja rasanya masih pahit, apalagi yang rasa garam. Sekian dari wawancara kali ini. Kami pamit undur diri. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian sudah mempresentasikan hasil evaluasi yang sudah kalian kerjakan di pertemuan sebelumnya ya, dan kalian barusan sudah mempresentasikannya dengan sangat luar biasa. Berikutnya untuk menutup pembelajaran kali ini masih ada tugas satu lagi, kalian harus mengerjakan tes formatif. Link tugas sudah saya bagikan di grup, silahkan dibuka. Di situ sudah ada 10 soal berbentuk pilihan ganda. Oke, silahkan dikerjakan dari sekarang. Hari ini kita sudah belajar tentang evaluasi. Evaluasi itu penilaian, ya. Kenapa butuh dinilai? Karena kita manusia. Manusia itu pasti ada salah dan alpa. Al-insan mahallul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Jadi butuh penilaian. Itu saja mungkin gambaran pembelajaran kali ini. Saya cukupkan sampai di sini.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.